Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat, dan memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini melalui media online. Nah, perkenalkan, nama saya Irma Sri Juwita. Saya dari kelas K621 AKNR. Nah, saya di sini ingin memberi sedikit resum atau rangkuman materi tentang cinta kepada Allah dan 3 ciri kita merasakan imannya kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 3 ciri kita beriman kepada Allah atau kepadanya gitu. Nah, tanda yang pertama di sini adalah bahwa di mana kita mencintai Allah itu dengan cara mengenal Allah gitu. Nah, di sini banyak sekali cara mengenal Allah, yaitu dengan cara yang pertama mengenalnya, yang kedua mengenal sifatnya, yang ketiga mengenal larangannya, yang keempat mengenal atas kebaikannya dan atas kejadian-kejadian yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini, bahwa ternyata Allah itu baik loh gitu, dan kita harus mengenal Allah. Nah, di sini ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Berarti kita di sini harus mengenal Allah jika kita ingin sayang kepada Allah. Nah, di sini banyak sekali cara kita mengetahui dan cara kita mencintai Allah. Nah, yang pertama itu kita tuh bisa lihat loh kejadian selama ini di dunia ini yang terjadi pada diri kita sendiri gitu ya kan banyak yang kayak kurang bersyukur ya. Nah, di situ tuh sebenarnya kita bisa mencintai Allah dengan caranya kita bahwa mensyukuri apapun yang telah ditakdirkan kepada kita atau kepada dunia ini yang akan terjadi besok atau masa lampau yang kemarin, bahwa itulah adalah salah satu keajaiban Allah yang dimana di sini seharusnya kita bisa merasakan cantiknya atau merasakan manisnya iman kepada Allah gitu. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk mencintai Allah gitu. Nah, di sini juga banyak banget yang mengakui bahwa mereka mencintai Allah, padahal mereka mencintai Allah ini dengan cara kepalsuan gitu. Gimana sih Kak? Kok bisa dengan cara kepalsuan gitu ya kan? Nah, di sini gimana kita mengetahui bahwa kita mencintai Allah dengan kepalsuan adalah dengan cara bahwa kita masih menuruti ego kita dan hawa nafsu kita itu melebihi rasa kita harus menuruti jalan-jalan Allah gitu yang Allah sukai. Nah, dimana kan kebanyakan dari kita gitu yang masih melanggar perintah Allah, melupakan perintah Allah, atau mendekati larangan-larangan Allah. Nah, di situ bisa kita katakan bahwa mereka hanyalah mencintai Allah dengan kepalsuan gitu. Seharusnya mereka tidak melakukan itu jika memang benar-benar mereka mencintai Allah, dan seharusnya mereka mensyukuri apa yang terjadi pada mereka. Nah, sebenarnya tuh banyak sekali yang bisa kita lihat bahwa banyak juga dari kita yang masih melakukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa balik lagi ke jalan Allah, atau kita bisa merasakan manisnya iman kepada Allah dengan cara mensyukuri lagi dan melihat lagi bahwa Allah itu ternyata memang benar-benar baik, bahwa kejadian-kejadian di dunia ini itu adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat-sangat baik dan harus kita syukuri. Nah, cara kita untuk merasakan manisnya iman kepada Rasul dan Allah itu adalah salah satunya bersyukur, dan kita percaya bahwa Allah itu adalah salah satu atau satu-satunya yang bisa kita percaya gitu ya kan, bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita ataupun kepada dunia ini sudah diatur dengan sebagaimana baiknya, dimana kita udah gak khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya sama hidup kita. Nah, itu adalah salah satu juga cara kita untuk
beriman kepada Allah dan merasakan manisnya iman kepada Allah. Ternyata manisnya iman kepada Allah itu berakibat kepada kitanya tuh sangat baik ya. Jadi kita tuh nggak ada dikit-dikit negatif gitu mikirnya, dikit-dikit negatif gitu. Nah sekarang kita lebih bisa ke positif. Oh iya, yang terjadi kepada kita itu adalah bahwa kita tuh bersyukur loh bahwa Allah itu memberikan manisnya iman kepada diri kita gitu. Ternyata yang kita alami selama ini itu nggak jahat loh, Allah itu nggak jahat gitu. Ternyata kita tuh diberi kayak gitu tuh biar kita merasakan bahwa kita berhak merasakan manisnya iman kepada Allah loh. Nah, yang kedua, cara gimana kita mendapatkan manisnya iman kepada Allah dan Rasul itu dengan cara menetapkan kecintaan kita itu di level tertingginya Allah, atau di level tertinggi kita mencintai Allah gitu, dimana kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi khawatir tentang apapun yang terjadi sama kita. Yang dicari sama kita selama ini adalah hanya untuk kebaikan-kebaikan Allah gitu. Nah kita tuh nggak mau nyari lagi yang kayak Allah nggak suka ini nih kita kesini gitu, enggak. Jadi kita sekarang itu lebih memperbaiki diri dengan Allah lebih suka orang yang kayak gini nih, manusia dan umatnya seperti ini, jadi kita harus seperti ini. Dan Allah suka nih kita yang di jalan seperti ini, jadi kita seperti ini. Jadi kita di sini mencintai Allah dengan cara kita menekan hati Allah gitu. Nah, kita masuk ke yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah dengan cara kita menjauhi kekufuran dari Allah, di mana di sini kita akan merasakan seperti kehilangan. Kalau kita meninggalkan, gini deh misalkan, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu gitu, satu sholat aja, satu waktu aja kita menolakkan sholat subuh gitu. Nanti di situ tuh kayak kita ngerasa tuh kalau kita udah merasakan manisnya iman kepada Rasul dan Allah ya, jadi kita merasakan seperti kayak aku bersalah banget nih, kayak aku gelisah udah ninggalin sholat subuh gitu. Karena kan di sini kita sudah merasakan manisnya iman kepada Allah ya. Jadi di sini tuh hati kita tuh jadi kayak nggak tenang gitu. Kita kayak ninggalin Allah gitu, kayak ninggalin yang disuka Allah gitu ya kan. Jadi kayak lebih mendekatkan diri kepada Allah aja gitu. Nah, ada lagi kalau kita sudah merasakan manisnya iman kepada Rasul dan Allah, itu ada lagi kayak kita lebih memperbaiki diri, terus memperbaiki diri untuk seperti beriman kepada Allahnya tuh lebih taat gitu. Terus lebih apapun yang kita lakukan tuh sudah dipasrahkan sama Allah. Kayak misalkan kita mau buka usaha, jadi kayak mikirnya udah ya Allah, semoga apa yang terjadi gitu, rezeki aku ada di sini, dan apa yang terjadi juga ternyata udah diatur gitu. Nah terus jika saat seorang muslim sudah merasakan manisnya iman kepada Rasul dan Allah gitu, nah kita tuh seperti kalau menjauh dikit aja atau terlena dikit tuh seperti kayak aku ngejauhin Allah gitu. Aku kan cinta banget nih sama Allah, ibarat kata gitu ya, aku cinta banget nih sama Allah, cuma kok aku kayak ngejauhin Allah ya, kok aku lupa ya sama apa yang disukain sama Allah. Aku tuh gak mau jauh-jauh dari Allah gitu. Aku tuh pengennya ikut sama Allah terus gitu, gak mau jauh-jauh pokoknya gitu, kayak gitu. Nah dari situ, dari tiga tanda itu kalau kita sudah merasakan manisnya iman kepada Rasul dan Allah, pasti kita merasakan kayak oh iya ya, ternyata yang satu itu kayak gini, dan kedua yang ketiga pun kayak gitu. Nah kita sudah nah di sini sekarang tinggal bagaimana kita sudah merasakan atau belum, atau kita masih sering melakukan kesalahan atau lebih ngikutin ego dan nafsu gitu ya kan. Nah di sini kita bertugas untuk memperbaiki diri kita agar kita mendapatkan manisnya iman kepada Rasul dan Allah. Nah kalau kita merasa diri kita sudah merasakan manisnya iman kepada Allah dan Rasul, kita lebih bersyukur lagi. Ternyata kita menjadi manusia yang sehat, manusia yang dicintai Allah, masih diperhatikan oleh Allah gitu. Nah kita harus memperbaiki diri kita terus agar kita tetap di jalan Allah dan
tidak menyeleweng atau tidak menjerumus ke kufuran yang tidak Allah suka gitu. Nah, kurang lebihnya itu tadi sedikit rangkuman atau sedikit materi dari cinta Rasul dan manisnya iman kepada Allah. Dan Irma juga mohon maaf jika salah perkataan atau masih banyak yang mengeja atau melirik gitu ya kan. Soalnya Irma juga pribadi masih dalam tahap belajar. Jadi Irma mohon maaf. Irma tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.